Halo, selamat datang di channel KM Indra. Hari ini aku mau sharing tentang suatu kecelakaan, accident yang terjadi kepada ibu aku. Jadi aku mau cerita sedikit dan mungkin saja ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan kita lebih waspada atau lebih berhati-hati. Oke, ceritanya kemarin ibuku lagi jalan-jalan di lapangan. Di lapangan itu kan ada jogging tracknya. Jadi ibuku biasanya pagi-pagi itu olahraga di sana. Itu dia jalan ini bukan lari guys, ini jalan biasa, jalan santai. Terus tiba-tiba ibuku kakinya kesleo guys, kesleo, nggak ada kesandung batu, enggak. Jadi memang kesleo, mungkin karena capek. Kalau bilang capek enggak, karena dia baru mulai olahraga pada saat itu. Terus dia kesleo, kemudian jatuh dan parahnya itu ketika ibu aku jatuh itu kepalanya terbentur, dan pas di depannya itu ada tangga guys, ada tangga kecil, ada batu kecil, itu kebentur di sana. Nah, ketika itu untungnya ibu aku nggak pingsan guys. Jadi ibuku masih tetap sadar, nggak ada pingsan sama sekali. Kemudian dia nelpon aku pakai video call, nelpon aku pas aku lagi di kantor. Jadi dia nelpon, nah, aku kan ada apa ya, bertanya-tanya. Ya udah aku angkat aja telepon dari ibu aku. Kemudian dia bilang tolong jemput karena kaki ibu kesleo. Aku sih nganggapnya cuma kesleo. Jadi aku nggak begitu panik. Ya udah aku ambil mobil, aku jemput dia di lokasinya, tempatnya olahraga itu. Santai, aku nggak panik, nggak kebut-kebutan, nggak merasa was-was gimana. Jadi aku santai, cuman kesleo. Jadi aku mau jemput, mau aku anterin pulang, isiin minyak urut. Ya udah, cuma kesleo biasa kan. Itu pikiranku pada waktu itu guys. Jadi aku berangkat jemput ibu aku. Sampai di lokasi, aku nyampe di lokasi sekitar 20 menitan dari tempat aku kerja. Jadi nyampe di lokasi, aku lihat ibu aku udah bersandar di jalanan. Ada sebuah batu, dia bersandar di sana. Nah, aku sampai situ terkejut guys. Terkejut, loh kok sampai segininya ya, cuma kesleo. Terus aku deketin ibu aku, dia bilang kepalanya sakit. Lecet sih nggak ada guys, nggak ada lecet di kepalanya, cuman dia bilang sakit kepala dan pusing dan udah kelihatan ada memar kayak kepukul gitu. Jadi nah itu aku udah mulai berpikir, aduh gimana ini. Ya udah, langsung aku naikin ibu aku ke mobil. Ibu aku ke mobil, aku ajak ke rumah sakit. Langsung aku ajak ke rumah sakit. Aku pada saat ini aku udah mulai was-was ini ya. Aku nggak santai waktu aku jalan ke rumah sakit itu. Aku udah mulai ngebut guys. Jadi aku ngebut sampai di rumah sakit, langsung aku bawa ke IGD ibu aku. Terus sampai sana
langsung diambil tindakan sama perawat, sama penjaga, dan ada juga dokter di sana. Jadi untungnya langsung dapat tindakan. Kemudian ibu aku itu ditanya nama, terus ditanya umur, terus ditanya apa ya lagi, menghitung jari, banyak deh itu. Tujuannya untuk mengetahui bahwa ibu aku masih kesadarannya masih bagus, masih baik. Nah, kemudian dikasih obat, dikasih obat pusing kayaknya, karena ibu aku bilang waktu di IGD itu dia merasa pusing. Nah, dikasihlah obat untuk meredakan pusingnya itu sementara. Dan kemudian habis itu ibu aku diajak ke radiologi untuk melakukan CT scan. Nah, sampai di radiologi, ibu aku di CT scan, aku ikut nganter ke sana. Sampai di dalam ruangan, ibu aku di CT scan. Terus aku nunggu hasil CT scan-nya itu sekitar 15 sampai 20 menitan itu udah keluar hasilnya. Jadi aku dipanggil sama dokternya. Aku diliatin hasil dari CT scan tersebut. Nah, di itu aku diperlihatkan bahwa di tengkorak bagian pinggiran mata itu ada retakan, ada retak tulang tengkoraknya yang di pinggir mata itu. Terus ada juga retakan di dekat pipi sama hidung, itu ada retak. Dan yang ketiga itu ada retakan juga di bagian rahangnya, guys. Jadi yang pertama aku anggap sepele, cuma kesleo, ternyata itu fatal juga, guys. Fatal juga, ternyata kepalanya terbentur, kepala ibuku terbentur. Terus ada 3 retakan, yang pertama di dekat mata, terus yang kedua di dekat pipi sama hidung, terus yang ketiga retakannya itu ada di dekat rahang, di rahang. Nah, kemudian ibu aku nggak aku bilang kalau ada retakan di kepala. Takutnya kan kalau aku bilang pada saat itu, ibu aku pasti shock, pasti drop. Takutnya itu ibu aku malah ngedrop, dia tambah parah kondisinya. Jadi aku bilang aja, ini juga sebagai pelajaran juga, kalau misalkan ada masalah di keluarga kita nggak perlu bilang yang sebenarnya terjadi, walaupun itu memang hal yang sebenarnya, tapi perlu kita ketahui kondisi lingkungan, kondisi psikologis dulu, baru kita bilang dengan sebenarnya apa yang terjadi. Jadi pada saat itu aku nggak bilang apa yang terjadi, jadi aku cuma bilang itu cuma memar biasa. Jadi setelah mendapatkan perawatan, mungkin perlu rawat inap karena masih bengkak. Aku bilang gitu pada waktu itu. Ya udah, ibuku fine aja. Jadi diajaklah aku sama ibuku itu ke ruang rawat inap pada saat itu. Rawat inap. Setelah itu aku konsultasi lagi sama dokter, dan dokternya menyarankan sama aku mau ambil tindakan operasi. Ada 2 opsi katanya. Jadi mau ambil tindakan operasi atau konservatif. Jadi aku dikasih 2 opsi sama dokternya. Jadi keputusan tetap ada di pihak keluarga. Aku digituin sama dokternya. Ya udah, aku rembuk dulu sama keluarga aku. Dan pendek cerita, aku ambil yang konservatif karena aku pikir juga kalau ambil operasi itu kan
beresiko menurut aku pribadi sih. Beresiko karena harus dibongkar, pasang plat. Dan yang opsi kedua, dokternya juga bilang kalau ambil opsi yang kedua, yaitu konservatif, yaitu tulang dengan sendirinya akan nyambung lagi, dokter. Cuman kalau yang ambil opsi yang kedua, itu waktu kesembuhannya itu mungkin lebih lama gitu. Dikasih contoh sama dokter, hanya sebagai contoh aja, bayangan aja. Kalau misalkan ambil tindakan operasi, jadi sekitar seminggu atau 2 minggu udah bisa mengunyah, udah bisa makan ibu aku. Karena itu kan ada retak di tulang rahangnya itu. Jadi kalau dioperasi dipasang plat, jadi setelah beberapa minggu itu udah bisa makan, udah bisa mengunyah. Kalau ambil yang opsi yang kedua, itu konservatif, itu kemungkinan untuk nyambungnya itu akan lebih lama, dan ibu aku harus siap untuk beberapa bulan ke depan untuk tidak mulai tidak boleh mengunyah. Jadi karena kalau mengunyah itu kan rahangnya itu bergerak, jadi disarankan kalau ambil opsi yang kedua itu ibu aku nggak boleh mengunyah untuk sementara. Jadi kalau mau makan makanan yang cair aja yang boleh dulu, misalkan bubur yang memang betul-betul cair, susu atau sejenisnya. Jadi nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan yang keras, nggak boleh pokoknya, apalagi daging nggak boleh. Jadi ya udah, kita jalanin dulu. Kalau misalkan gimana kita kan untuk selanjutnya kita boleh aja ambil yang operasi. Cuman aku sama keluarga aku pingin evaluasi dulu bagaimana perkembangannya. Nanti kalau misalkan membaiknya cepat membaik, jadi ya udah kita terus melakukan rawat jalan dan lakukan kontrol setiap beberapa harinya ke rumah sakit. Jadi kalau misalkan tambah parah atau bagaimana, ya udah kita ke rumah sakit kontrol dan mengambil keputusan untuk melakukan operasi. Itu sih hasil rembukku sama keluarga. Nah, singkat cerita, kenapa aku bisa cerita seperti ini? Aku cerita masalah pribadiku. Hanya sebagai pingin sharing aja, dan mungkin juga bisa memberikan informasi, mungkin juga bisa bermanfaat dari cerita aku ini, bahwa resiko itu dapat terjadi di mana-mana guys. Jadi kita nggak tahu, kita tetap bersyukur untuk udah diberikan kesehatan seperti sekarang ini. Jadi seperti kasus ibuku ini yang kejadian baru kemarin. Jadi ibuku jalan di jalan yang datar, tidak ada apa-apa, bisa jatuh dan fatal. Jadi walaupun di jalan, kalau kita udah hati-hati, kemungkinan orang lain yang nabrak kita, atau kita kalau bukan kita yang nabrak, kita yang ditabrak itu. Jadi kita nggak tahu kapan itu kejadian itu akan terjadi, kapan nasib sial itu akan terjadi, kapan keberuntungan itu akan terjadi. Hidup ini misteri sekali guys. Walaupun kita sudah berhati-hati, sudah jaga kondisi, entah segala cara kita udah lakuin, tetap kita kena musibah, kena masalah, ya itu wajar-wajar aja guys. Jadi sebelum kita mendapatkan masalah atau mendapatkan musibah, alangkah baiknya kita bersyukur dengan kehidupan kita yang sehat. Semoga lebih sehat lagi. Oke, aku harap ini bisa menjadi bisa bermanfaat. Oke, sekian video dari aku. Maaf agak kepanjangan aku curhat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.
bye bye.